Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami Prime Time Talk dan kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Bang Eriko, saya tidak ingin Anda jumawa karena walaupun dari sisi survei masih unggul. Kita dengan segala kerendahan hati tadi saya sudah sampaikan begitu. Iya, saya sengaja biar komporin aja, Bang. Kalau narasumber kayak bapak-bapak berdua ini kan dikomporin kayak apapun tetap stabil gitu kan. Ini edukasi politik lah ya. Tapi yang menarik tadi ya, Bung Aji menyampaikan 25-30% undecided voters ya kan. Ini bisa diperebutkan oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Sisanya nanti yang 3 partai tadi ya. Bung Aji ya, yang 3 partai tadi ya. Betul. Ini suka mencuri peluang ya. Nah, artinya apa yang bisa dilakukan oleh partai? Kita bicara mesin partai ya. Bang Eriko, setelah itu Pak Syarif gimana? Jadi begini ya, Bung Denny. Tadi yang disampaikan Mas Aji tadi itu kan potret dari Desember seperti itu. Nah, ada 25-30% dan itu umumnya adalah kaum milenial dan yang paham gadget, IT. Kalau semua bisa milih lewat gadget, lewat katakan handphone, maka semua akan ke TPS, istilahnya begitu. Nah, kalau tahun ini sebagai data ya, 175 juta yang aktif dari penduduk Indonesia itu paham akan internet. Dan 38,2%, jadi kurang lebih hampir seperempat penduduk Indonesia itu melakukan sosial media secara rutin. Aktif, Nah, inilah yang sebenarnya disampaikan oleh Mas Aji tadi. Mereka masih betul-betul mengamati. Dan jangan salah, saya mau nambahkan Mas Aji lagi. Dari yang tadi pemilih katakan PDI Perjuangan itu pun, kalau dilihat kesulitannya, mungkin data Mas Aji juga ada, masih berkisar hampir 90%. Jadi masih ada 10% juga bisa swing. Belum lagi partai lain. Jadi artinya di samping 25-30 itu ada kurang lebih 10-15%. Jadi kalau total itu kira-kira 35-40% yang masih diperebutkan. Jadi yang fix itu baru paling 60. Semua partai politik paham kondisi ini ya? Paham. Dan itulah yang kita lihat nanti pemetaannya pada saat Januari ini, Februari dan Maret, di mana semua calon legislatif sudah turun. Kemudian kerja-kerja partai seperti apa. Nah, ini yang nanti akan dipetakan lagi oleh Mas Aji dan teman-teman, begitu juga oleh survei lain, bahwa ini bagaimana perkembangannya. Dan kita akan melihat semakin mendekati hari H ini, makin mendekati kebenaran. Tapi ini ada satu yang menarik, Bung Denny, yang saya mau bagi kepada kita juga. Dari hasil yang kami lihat dari tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019, pemilu ya, 2014 sampai 2014, tidak akan lebih dari hasil itu 3 kali dari yang dicapai. Jadi misalnya kalau sekarang katakan 3 bisa jadi 9, bisa jadi apa. Itu seperti Partai Demokrat dulu dari 6, sekian atau 7 menjadi 20, menjadi 20 sekian. Tidak akan lebih 3 kali. Tapi juga tidak akan turun kurang dari 1/3. Nah, itu trennya. Ini sekali lagi melihat kebiasaan mulai dari 2009 sampai 99 sampai 2014. Nah, apa yang mau dicapai di sini? Belum ada satu kepastian apakah semua ini partai ini tidak berhasil masuk, apakah partai ini juga pasti masuk, seperti itu. Jadi ini yang akan dilihat nanti 3 bulan ini oleh masyarakat. Dan seperti apa sebenarnya kinerja partai itu melalui calon-calon legislatifnya. Karena tidak bisa sekarang, Bung Denny, kalau dikatakan gini, oh itu caleg kita lihat di spanduk atau di TV, nggak bisa. Seperti Pak Syarif, seperti saya, harus turun. Harus bertemu dengan masyarakat. Karena masyarakat sekarang tidak bisa hanya dengan, oh sosial media, oke. Saya tahu latar belakangnya Doni de Kaiser seperti apa. Orangnya ganteng, orangnya baik. Ini bukan hoax, ini benar. Dia punya acara dike. Betul kan, setiap Sabtu ada acara dike. Kan? Nah, masyarakat tahu. Tapi untuk menentukan pilihan, tidak cukup seperti itu. Dia mau lihat, ini Doni de Kaiser. Saya harus ada di situ ya. Dia mau lihat salam seperti apa sih Doni de Kaiser nih? Oh, orangnya bagaimana? Apakah seperti di TV itu perilaku sesungguhnya? Nah, ini kecenderungan masyarakat yang ada. Jadi kalau kita melihat sebenarnya masyarakat sekarang sudah sangat cerdas. Itu kan yang sudah dilakukan oleh Partai Demokrat sekarang ini kan, roadshow kemana-mana, Pak SBY, AHY ya kan, selalu tidak terpisahkan. Artinya Pak Syarif, Anda dan partai pun paham seperti yang disampaikan Bang Eriko tadi. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Mas Eriko. Karena kan Mariko sekarang kan sebagai petahana, ya. Kami kan pernah menjadi petahana kali. Jadi apa yang dirasakan oleh Mas Eriko juga memang kami sudah alami dan kami menyadari itu. Nah, perbedaannya sekarang beliau di petahana, kami di luar pemerintahan. Kami bukan di oposisi, di luar pemerintahan. Betul. Ya? Nah, tentunya masyarakat akan lebih objektif. Justru itu salah satu strategi kami. Pertama adalah kami ingin memberikan gambaran kepada masyarakat
bahwa sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh masyarakat 5 tahun ke depan. Ya. Nah, kalau yang kedua, apa sih sebenarnya masyarakat yang diinginkan dari partai? Nah, itu semua kami sudah list semuanya. Jadi kalau secara mungkin sudah bocor juga di media, kami ada memiliki 14 program prioritas yang kami komunikasikan kepada rakyat. Karena sebelum itu kami formulasikan, kami selalu seperti Pak Doni mengatakan, kami sudah melakukan roadshow ke seluruh Indonesia. Kami berinteraksi. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Eriko, yang paling bagus adalah tatap muka dengan masyarakat. Nah, kami berinteraksi dengan masyarakat dan kami melis apa sebenarnya yang menjadi ekspektasi dari masyarakat. Itu kami list semua. Nah, untuk itulah salah satu daripada strategi kami dan mudah-mudahan ini akan lebih banyak mengangkat. Ini akan mulai dikencangkan ya, digas bulan-bulan ke depan. Ini kan dari sisi partai. Nah, dari kembali lagi tentu masyarakat akan melihat ini bagaimana dengan incumbent sekarang, ya? Apakah ada perubahan, ya kan? Nah, syukur-syukur misalkan kita Partai Demokrat kan menginginkan bahwa mudah-mudahan pemerintah itu bisa membuat masyarakat lebih bagus. Karena itu kan tujuan kita semuanya begitu. Ya kan? Untuk Indonesia yang lebih bagus. Itu. Nah, kalau seandainya berandai Mas Eriko, kalau masih tetap flat seperti sekarang, ya, tentunya kan pertumbuhan ekonomi kan kurang lebih hanya sekitar 5,1%. Nah, ekspektasi masyarakat kalau lebih ditinggikan, meningkat, tentu kesejahteraannya akan lebih kuat, lebih baik, ya kan? Peluang berusaha untuk lebih bagus, pengangguran bisa berkurang, kemiskinan bisa kurang. Nah, disinilah masyarakat melalui head to head, melalui face to face dengan masyarakat, dia lihat, oh, caleg dari Partai Demokrat ternyata tahu apa yang menjadi ekspektasi saya. Ini proses edukasi politik langsung ya kepada masyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Riko memang benar. Pak Syarif, apa yang disampaikan itu bagus loh, positif. Jangan-jangan selama ini Anda salah kamar koalisi, Pak. Kenapa tidak berdoa aja? Partainya loh, maksud saya. Jadi kami memang dari mendukung apa yang sudah bagus itu. Saya sudah sebutkan. Dari awal. Memang Bung Doni ini dari awal memang sudah lebih cocok jadi kita, Pak. Dari awal memang Partai Demokrat itu mengatakan kami mendukung pemerintah kalau memang kinerjanya bagus. Betul. Karena ini kan pada akhirnya untuk kepentingan rakyat. Nah, kalau kurang bagus kami berikan masukan. Ini statement ini karena Partai Demokrat pernah dalam posisi pemerintahan. Jadi saya pikir siapapun ya Partai Demokrat tentunya dalam hal ini yang paling memprioritaskan menjadi prioritas kami adalah bagaimana agar rakyat itu sejahtera. Nah, sekarang begini Bapak-bapak sekalian, ini kan kalau kondisi normal, masing-masing partai politik punya strategi rencana agar mesin partai bergerak dengan baik. Tapi kalau kondisi tidak normal, Bang Aji, apa yang membuat kondisi itu tiba-tiba berubah total? Ya, kita belum bicara survei nanti nih, misalnya di akhir bulan atau bulan Februari. Yang pertama kalau kita belajar dari kasus, memang persoalannya adalah pemilih kita ini kan 70% adalah pemilih yang istilahnya partai ID-nya kecil. Jadi hanya 30% pemilih kita yang merasa punya partai ID ya. Mereka yang merasa dekat atau simpatisan salah satu partai. 70% adalah pemilih yang swing voters. Jadi mereka yang swing voters 70% ini memang biasanya sangat terpengaruh pada isu yang berkembang sebelum pemilu. Oleh karena itu, kalau satu partai semakin banyak sisi atau kesan positif selama kampanye atau selama menjelang pemilu, tentunya akan memberikan efek elektoral ke partai. Tapi kalau kemudian ada isu-isu negatif yang menimpa partai, ini juga akan punya efek buruk. Kita pernah belajar dari Partai Demokrat ya, tahun 2014 ya. Ketika tahun 2009 menjadi juara 20,sekian%, tapi 2014 turun kurang lebih setengahnya ya, di angka kurang lebih 10,sekian% ya. Salah satu faktor yang berpengaruh saat itu karena banyak sekali isu-isu negatif yang menerpa Partai Demokrat. Jadi, isu korupsi waktu itu. Iya, itu yang kemudian akhirnya mengganggu elektoral Partai Demokrat, padahal saat itu Pak SBY masih menjadi presiden. Tingkat kepuasan terhadap kinerja juga cukup tinggi, di atas 60%. Tapi kemudian tingkat kepuasan itu tidak membantu menaikkan elektoral Partai Demokrat ketika pemilu 2014. Justru isu negatif yang memang kemudian banyak diketahui publik menjelang pemilu 2014 itu yang kemudian menurunkan elektabilitas Partai Demokrat. Jadi yang ingin saya katakan bahwa sisa 3 bulan ini memang pertama adalah swing voters tadi ada 20-30%. Memang masih ada kemudian kontribusi dari kerja-kerja caleg dan partai.
tentunya sebagai partai-partai yang lama, misalnya Demokrat, kemudian tadi Nasdem, PAN, dan seterusnya, mereka punya caleg-caleg yang terpilih saat ini di DPR. Mereka punya pengalaman, mereka tahu tadi kalau Pak Eriko sampaikan, mereka tahu cara berkomunikasi dengan pemilih, mereka tahu betul dapil mereka tahu cara bertarung, dan umumnya mereka punya logistik yang juga kuat. Oleh karena itu memang partai-partai lama ini sebetulnya walaupun elektabilitas antara range 1 sampai 3% tadi, tapi punya kemampuan untuk bangkit juga besar karena mesin partai belum terkonsolidasi dengan baik. Mereka punya caleg-caleg yang masih bisa membantu berkontribusi terhadap suara partai. Satu catatan penting dari saya adalah dari hampir survei-survei dapil yang kita lakukan ya di semua wilayah di Indonesia, ada satu kecenderungan yang kita lihat agak berbeda dibanding 5 tahun yang lalu. Salah satunya adalah kecenderungan orang memilih partai ternyata di pemilu saat ini lebih besar dibanding memilih caleg ya. 5 tahun yang lalu kita menemukan kasus bahwa keinginan orang, jadi ketika orang memilih, yang dilihat adalah caleg dulu baru partai ya. Nah, sekarang partai dulu baru caleg gitu ya. Jadi ini sebetulnya memang kalau saya lihat implikasi dari juga pemilu serentak ya. Berarti saya potong, kalau isu negatif mengenai sebuah partai itu bisa mempengaruhi langsung ya. Tapi syaratnya bukan calegnya loh. Isu negatif itu kemudian dilekatkan ke partai. Ya, contoh misalnya memang kasus Demokrat 2014 itu kan dianggap dia dianggap sebagai kasus institusi bukan personal. Kita lihat banyak sekali sebelum kasus-kasus misalnya di Golkar ya, ada kasus-kasus menjelang pemilu saat ini ya. Tapi memang daya rusaknya tidak sekuat sebelumnya. Jadi ketika kasus negatif itu kemudian melekat ke institusi, maka daya rusaknya lebih besar dibandingkan dengan personal. Kalau personal, pemilih masih menilai bahwa itu oknum dalam partai. Tapi kalau dia menyangkut lembaga, partai, tokoh utama. Enggak, ini yang membuat saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan teori inilah yang dipahami oleh para produsen hoax sekarang ini kan, warta dusta ini kan, sehingga banyak sekali berseliweran. Jadi mereka hanya ingin menghancurkan saja dengan membuat isu negatif, bukan memberi solusi gitu kan. Anda berdua pasti sudah mempunyai strategi untuk kontra hoax seperti apa kira-kira? Kalau PD Perjuangan? Begini, Bung Denny. Sebenarnya kan hoax ini yang diproduksi ini kan kita tahu tujuannya seperti apa. Ini bukan sebenarnya metode baru. Kalau dulu lagu lama aransemen baru ya. Zaman Nazi namanya Paul Joseph Goebbels, itu menteri propagandanya, itu sudah melakukan. Kalau disebut sebenarnya disebut big lie teori itu, dan itu mempengaruhi otak, itu yang disebut neuroscience. Sebenarnya ini hal yang sudah lama. Artinya di Amerika juga dilakukan, kemarin di Brazil juga dilakukan, dan ini coba dilakukan di Indonesia. Dan ini hal-hal yang ini soal strategi. Tapi apa yang saya mau katakan di sini, bahwa masyarakat Indonesia itu tidak hanya memakai rasio pikiran saja, itu yang bisa dipengaruhi oleh tadi neuroscience, tapi memakai juga spiritualitas, memakai juga hati kalau kita sebutkan begitu. Jadi orang-orang Indonesia tidak semudah itu. Tapi bukan berarti tidak ada terpengaruh, itu pasti ada terpengaruh. Nah, caranya bagaimana? Kemarin kami sudah meminta kepada juga sahabat kami dari mitra kompetisi kami, dari pasangan kompetitor kita, untuk kita bersama-sama KPU dan Bawaslu bergandeng tangan. Kalau ada hal-hal seperti ini, kita harus segera laporkan dan ditindaklanjuti dengan hukum yang berlaku. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, tidak boleh dianggap ini sebagai soal hal yang sepele. Karena kenapa? Ada juga yang memang kita tidak bisa pungkiri itu terpengaruh akan hal-hal itu. Dan bagaimanapun prinsip yang tadi juga kita sepakati bersama Pak Syarif Hasan, tadi yang dipakai oleh juga Bung Denny Dekaiser, bahwa ini untuk Indonesia yang lebih baik. Ini untuk negara kesatuan Republik Indonesia merah putih tadi. Apapun cara kita untuk meyakinkan masyarakat memilih pemimpin yang terbaik dari yang terbaik, tidak boleh dalam rangka memecah belah. Untuk hanya soal menang, kita memecah belah. Itu tidak. Emang siapa yang memecah belah sekarang ini? Saya kan sampaikan menanggapi apa yang disampaikan Bung Denny Dekaiser. Tapi menurut Bang Eriko ada ya kayak gitu ya? Kenyataan yang ada. Kalau tidak akan muncul di berita satu hoax ini. Artinya kan? Masyarakat bisa cerdas memilih kan mana yang mempersatukan, mana yang memecah belah gitu kan. Oke. Pak Syarif, Anda akan jawab di segmen berikutnya ya. Biar durasinya adil Pak ya. Kita rehat sejenak. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time Talk.